Selamat sore Ibu, maaf ganggu waktunya. Di sini saya Kurniati dari kampus di Universitas Gabungan Palopo ingin menyampaikan penjelasan saya tentang infeksi menular HBsAg positif atau hepatitis B. Di sini ada yang tahu apa itu hepatitis? Yang kuning ya. Nah, hepatitis ibu itu adalah infeksi menular yang melalui hubungan seksual ya, hubungan seksual. Ini disebabkan oleh virus hepatitis B. Nah, ini biasa terjadi penularan yang lebih potensial itu kepada orang lain termasuk bayi dalam saat persalinan. Nah, adapun resiko penularannya itu ibu ke bayi itu biasanya sebenarnya sering terjadi pertandingan ibu, makanya kita harus siapkan namanya vaksin HBsAg. Jadi kalau misalkan ada ibu yang positif di HBsAg, jadi harus disiapkan vaksin HBsAg untuk bayi itu bisa mengurangi potensi tertularnya penyakit hepatitis. Nah, ada pun upaya promotifnya di sini kita harus menjaga gizi seimbang seperti makanan bergizi seperti sayur tinggi, ikan, telur, tahu tempe, buah, sayuran, dan air putih minimal 8 gelas per hari. Kalau misalkan kita terinfeksi HBsAg. Nah, itu harus juga istirahat yang cukup 8 jam per malam. Cuci tangan kalau setiap mau dimakan, segala melakukan kegiatan apapun, apalagi bersentuhan dengan orang lain yang tidak kenal. Terus ANC itu minimal 6 kali supaya kita bisa pantau itu apakah kita ada terinfeksi hepatitis ya atau HBsAg. Nah, adapun upaya preventifnya di sini kita harus melakukan screening HBsAg. Nah, itu harus dilakukan IMC pertama kali pergi di puskesmas. Jadi itu perlu sekali kalau misalnya lagi hamil harus kita puskesmas untuk sayangnya supaya bisa ditahu apakah itu terinfeksi hepatitis, sifilis ataupun HIV. Nah, di sini pun kita juga harus minum obat terapi anti viral atau tenofovir itu di semester ketiga. Nah, itu sesuai dengan dokter. Jadi kalau saya terinfeksi harus selalu pergi berobat. Nah, untuk mana di bayi tadi depannya. Terus apa yang perlu diperhatikan ibu kalau misalkan ternyata kayak ada penyakit ini, jadi harus selalu pergi kontrol. Terus kalau saya datang ke rumah sakit kok ada penyakit datang ke rumah sakit harus diberitahu bidannya, dokternya kalau saya ada penyakit seperti ini. Nah, untuk mencegah itu terjadinya infeksi ke orang lain. Kemudian kalau misalkan ada gejala misalnya tak berat sekali, dari perut sebelah kanan, mata tak kuning, kulit tak gelap, harus cepat masuk ke dokter. Nah, kalau pergi ke puskesmas ke dokter. Misalkan malas minum obat harus kita hubungan sama kita atau tingkatkan konsumsi obat-obatan ya. Jadi kalau misalkan ada kayak gejala mata kuning atau hal yang kayak ciri-cirinya hepatitis harus segera berobat di dokter. Nah, supaya bayi tak juga bisa dari sedikit resiko yang kita kena penyakit. Oke, sekian dari penjelasan saya. Jika ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan. Oke, terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.